Nah, ini Imam Ghazali itu menyampaikan begini. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Saya baca perlahan ya. Fanarjuhu biwasilatil iman. Kami berharap, kata Imam Ghazali, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Mengampuni dosa-dosa kita dengan pelantara keimanan. Ustadz ini tidak paham apa yang dia baca, tidak mengerti susunan kalimat, sehingga penjelasannya itu berantakan. Ketika ada kalimat fanarjuhu, seolah-olah ini yang mengatakan kami berharap itu jadi Imam Ghazalinya. Padahal ini sedang bicara orang-orang yang tertipu. Jadi narju itu, nunnya itu, nahnuhnya itu adalah al-osotu, orang-orang brengsek, orang-orang yang tertipu. Ucapan mereka itu berkata, kami berharap dengan wasilah keimanan. Padahal dalam keadaan mereka sedang tertipu. Bukan Imam Ghazali yang berharap, Pak. Aduh, Allah Karim. Ini masih bagian paling sepele ya. Nanti akan kelihatan sekali orang ini mau memframing kitab ini bicara tentang Ba'alawi. Itu membuktikan 100% orang ini emang gak ngerti apa-apa tentang apa yang dibaca itu. Ya gak ngerti apa-apa, ya mungkin ngertinya 20%, 80%-nya itu halu. Gak paham ya. Sekarang saya cek, ya, saya ajak kalian itu membaca kitab ini secara utuh ya. Tidak perlu dibaca semua, setidaknya mengerti itu loh. Itu potongan kalimat kemana, sambungannya kemana. Begitu Pak Ustadz ya, kalau baca kitab ya, lagi nggak usah lah lagu-laguan baca kitab Ihya ya. Ini kitab Ihya bukan kitab sembarangan gitu loh. Kalau nggak cukup modal nggak usah lah baca-baca ya. Baca yang standar-standar aja lah. Sekarang coba perhatikan Pak Ustadz. Nah, itu tulisan warubama atau warubama kana mustanadu itu. Sebelum tulisan itu kan fanarjuhu biwasilatil iman. Itu kelanjutan ya dari ucapan al-osotu di atas itu. Al-misalus sani, contoh yang kedua ya, saya baca cepat-cepat saja ya. Hururul osoti minal mu'minina biqaulihim, yaitu tertipunya atau tipu dayanya orang-orang brengsek ya, orang-orang ahli maksiat dari orang-orang mukmin ya. Artinya ini masih mukmin. Biqaulihim, dengan ucapan mereka ya, atau materi tertipunya itu atau tipu daya itu yaitu berupa ucapan mereka, innallaha karimun wa inna narju afwahu. Jadi narju di sini ucapan orang-orang brengsek itu Pak Ustadz, bukan ucapan Imam Ghazali itu. Jadi ucapan mereka itu innallaha karim, Allah ini maha mulia ya, maha agung begitu. Wa inna narju afwahu, dan kami berharap mendapatkan ampunan. Jadi walaupun mereka ahli dosa, mereka masih pede. Ya Allah kan maha mulia, ya, maha segalanya gitu ya, kami ya semoga diampuni begitu. Kemudian wattikalihim ala dzalika, dan mereka juga bersandar atau bertawakal atau berpasrah kepada harapan itu. Jadi merasanya itu berharap kepada Allah untuk diampuni. Tetapi ada kelanjutannya di situ, wa ihmalihim al-a'mal, dan mereka itu mengabaikan amal baiknya atau mengabaikan beramalnya. Jadi ini kan kayak orang nipu, kayak orang tertipu. Lip sync gitu. Suruh ngerjain taat enggak, suruh ibadah enggak mau, sholat enggak mau, puasa enggak mau, namanya al-usotu ya. Ahli maksiat ya. Tapi mereka masih ngomong, ya Allah kan maha baik, ya kami berharap ampunan. Kami yakin dengan harapan itu kami bisa diampuni. Padahal mereka itu nggak kerja, maksudnya nggak mengerjakan perintahnya Allah gitu. Malah yang dikerjakan larangannya, itu kan tipu daya ya. Entah tertipu oleh setan, diberi keyakinan seperti itu atau bagaimana, pokoknya orang berkeyakinan begitu itu tertipu namanya ya. Lalu kemudian watahsini dzalika, ya perhatikan itu ya, dan mereka itu ya menghias ya, atau ini mungkin setannya ya, atau halusinasi mereka itu menghias. Menghias itu menampakkan seolah-olah baik, dzalika, harapan-harapan itu ya, bitasmiyati tamannihim, dengan memberi nama angan-angan mereka ya. Tamanni itu angan-angan ya. Jadi angan-angan mereka itu mereka namai atau mereka anggap gitu ya.
apa? Waghtirarihim, dan juga ketertipuan mereka. Artinya tertipu seperti yang tadi itu. Mereka berharap kepada Allah dapat ampunan, tapi mereka tidak istighfar, tidak ibadah, tidak apa, tapi berharap dapat ampunan. Dan harapan itu mereka beri nama, mereka poles gitu, tahsin bitasmi ya, dipoles dengan nama apa? Rojaan, sebagai harapan. Jadi angan-angan mereka anggap harapan. Apa bedanya tamanni dengan roja? Kalau tamanni itu yang mustahilul wuku, tidak mungkin terjadi. Seperti kamu sudah tua berharap muda kembali, itu namanya tamanni. Ya. Kamu sudah jadi laki-laki masih berharap semoga besok bangun tidur jadi perempuan. Itu sesuatu yang mustahil ya. Tamanni namanya ya. Nah, karena mereka tertipu, maka hal yang tidak mungkin seperti itu atau tamanni mereka namai itu taroji atau roja. Halusinasi namanya ya, berhayal ya. Hayalan mereka anggap harapan. Makanya mereka enjoy. Jadi meyakini bahwa kita berharap kepada Allah akan dapat ampunan itu, padahal mereka sama sekali tidak melaksanakan prosesnya, nggak ibadah, nggak apa, malah melakukan dosa terus. Mereka namai harapan itu ya harapan gitu. Masih mungkin terjadi gitu. Padahal itu adalah tamanni. Jadi ketertipuan itu mereka sampul dengan oh ini harapan, kita harus punya harapan gitu ya. Ini relate dengan para penghayal itu ya, nggak mau kerja, nggak mau cari duit, tapi dalam halusinasinya itu ya Allah kan maha memberi rezeki, ya berharap saja turun uang dari langit gitu ya. Padahal dia sedang tertipu dengan halusinasinya, ya, begitu kira-kira ya. Tapi ini kaitannya dengan dia merasa berharap dapat ampunan, tapi dia tidak istighfar, tidak bertaubat, tidak melaksanakan upaya sama sekali gitu ya. Berharapnya bagus, tapi orang ini berharap dalam keadaan tertipu. Sehingga hal-hal yang tamanni, yang hayalan-hayalan, halusinasi, dianggapnya sebagai harapan. Kemudian wadhannihim, kenapa semuanya dibaca jer ya? Ya dikembalikan kepada biqaulihim itu ya. Dan juga prasangka mereka, ya. Prasangka atau perkiraan ya. Apa itu? Yang mereka sangkakan itu annar rojaah maqamun mahmudun fiddin. Bahwasanya yang namanya harapan itu adalah sesuatu yang terpuji, atau satu makom, satu pencapaian lah, atau satu keadaan yang terpuji di dalam agama. Ya memang iya Pak, kita berharap kepada Allah itu benar. Tetapi ini disalahartikan. Orang berharap kepada Allah itu mesti dia itu melaksanakan upayanya, berdoa, kemudian berharap. Orang berharap surga itu berarti dia melaksanakan ibadahnya. Takut kepada neraka, dia hindarkan dosanya. Ini enggak. Dia terus melakukan dosa, makanya al-usod ya, ahli maksiat. Tapi dia berharapnya dapat surga, berharapnya dapat ampunan, tapi tidak melaksanakan sama sekali. Jadi ini semacam membangun alibi gitu ya. Kalau tadi menamainya dengan roja gitu. Jadi keinginan kita ini untuk masuk surga, ini kan harapan namanya. Ya, harapan itu dalam agama ada posisinya gitu. Harapan itu penting dalam agama begitu ya. Ya itu salah satu dari bumbu-bumbu dia tertipunya di situ ya. Kemudian wa anna nikmatallahi, bahkan ditambah lagi. Dan sesungguhnya nikmat Allah itu wasi'atun, luas. Allah kan maha pemaaf, maha pengampun. Nikmatnya luas. Apa ruginya kalau saya walaupun ahli maksiat, kalau dimasukkan ke surga atau diberikan nikmat, kan nggak akan rugi Allah. Pokoknya muncul penjelasan-penjelasan di mana dari penjelasan itu adalah membuat orang itu menjadi tetap ahli maksiat, nggak tobat gitu. Jadi tertipu oleh harapannya, tertipu oleh halusinasinya. Ini kan relate ya. Mungkin ada orang yang tidak sholat, dia pikir Allah maha pemaaf kok walaupun saya nggak sholat. Allah maha pengampun kok. Surga luas kok. Allah maha pemurah kok. Bisa aja saya masuk surga walaupun saya nggak sholat. Itu orang-orang tertipu Pak ya. Kita tidak bicara dia masuk surga atau nggak, tapi itu orang-orang tertipu dengan penjelasan-penjelasan atau halusinasi-halusinasi seperti itu ya. Ini yang ingin dibicarakan oleh Al-Ghazali. Jenis-jenis orang yang tertipu dengan cara seperti itu. Kemudian wa rahmatahu syamilatun, atau wa anna rahmatahu, dan rahmat Allah itu syamilah, melimput segalanya ya, mau pendosa mau apa pasti dapat rahmat Allah kan begitu ya. Kemudian wa karamahu amimun, dan kemuliaan Allah itu amim,
Amim itu mencakup segalanya ya, umum gitu ya. Kemudian ini lebih dahsyat lagi. Wa aina ma'asil ibad fi bihari rahmatihi. Itu seperti pertanyaan ingkari ya, atau pertanyaan majazi ya. Lalu ya di belantara atau di bahtera atau di lautan rahmat Allah, apa artinya maksiat-maksiat hamba? Nah, begitu kira-kira ya. Jadi kalau saya terjemahkan bebas, lalu ya di posisi apa sih maksiatnya para hamba itu di antara betapa luasnya bihari itu ya, rahmat Allah gitu. Jadi ngerasanya itu nggak ada ancaman sama sekali gitu loh. Walaupun dia sudah tahu ahli maksiat, sudah tahu meninggalkan perintah Allah terus, tidak pernah melaksanakan perintah ya. Bukan meninggalkan perintah ya, meninggalkan perintah ya, terus selalu melaksanakan larangan. Tapi dia mikirnya rahmat Allah itu luas, meliputi siapapun. Kita ini bermaksiat tuh ya secuil lah kalau bagi Allah itu ya. Nggak akan, lalu Allah nggak akan mengampuni kita. Harapan-harapan itu ya, jadi membangun doktrin lah bahasanya, membangun keyakinan. Ini harapan, ini penting dalam agama. Dimana efeknya nanti ya kamu akan terus bermaksiat. Bahkan dipertegas lagi di sini pakai waw haliyah ya. Wa inna muwahhiduna wa mu'minuna. Nah, ini baru masuk ya. Sementara kami ya tetap orang yang bertauhid, tetap meyakini hanya Allah Tuhan, dan kami tetap orang-orang yang beriman, percaya dengan rukun iman itu. Ya, jadi disambung dengan yang atas. Fa aina ma'asil ibad fi rahmatihi wa inna muwahhiduna wa mu'minun. Ya lalu apa sih artinya maksiat-maksiat hamba itu? Maksiat-maksiat kita ini apa sih artinya? Di belantara luasnya, di samudra rahmat Allah itu. Sementara kami, ya pakai waw haliyah ya, satu paket ya. Sementara kami, ya, atau dalam keadaan kami ini ya kan masih beriman, masih bertauhid begitu ya. Nah baru masuk Pak Ustadz. Fanarjuhu, maka berangkat dari itu semua kami ya tetap berharap kepada Allah biwasilatil iman, ya dengan perantara keimanan itu. Jadi walaupun kami nggak beribadah, walaupun ahli maksiat, banyak dosa, ya masih berharaplah kepada Allah. Kami kan masih beriman. Begitu Pak Ustadz. Malah ini jadi ucapan Imam Ghazali yang berharap mereka. Jadi seolah-olah Imam Ghazali ini mendoakan mereka ini. Bukan. Ya mungkin iya Imam Ghazali mendoakan, tapi rusak redaksi kitab kalau dibacanya begitu. Ya. Aduh, ini baru sebaris dua baris ini sudah berapa menit ini ya. Padahal panjang yang ingin saya jelaskan tentang orang ini ya. Tapi saya jadikan beberapa babak ini aja dulu ya. Jadi Pak Ustadz ini membaca kitabnya salah motong gitu ya. Seharusnya itu dibaca dari atas, baru masuk kepada warubbama kana mustanadu rojaihim. Baru Imam Ghazali ini mencoba memberikan pandangannya, dan barangkali sandaran dari harapan mereka itu salah satunya adalah at-tamassuka bisolahi abaihim. Ya begitu kelanjutannya kan. Mereka itu berpegang kepada kesolehan leluhur mereka. Jadi setelah bicara ada orang-orang ahli maksiat ya, dia berhalusinasi lah sebetulnya. Kami ini ahli maksiat juga ya, kami berharap kepada Allah gitu. Jadi orang tertipu itu dia tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Kalau orang ahli dosa dia merasa tidak akan diampuni atau merasa ya saya orang bejat, ya memang berarti tidak tertipu dia ya. Hanya kalah sama nafsu saja. Yang tertipu itu dia bejat, tapi ngerasanya baik-baik saja gitu. Nggak ada persoalan gitu ya. Tapi makna ini menjadi hilang karena yang baca ustadznya begitu ya. Kitab sebegitu indahnya Imam Ghazali itu menjelaskan ya. Bagaimana orang-orang tertipu itu dia berhalusinasi. Ya kita kan masih orang beriman tuh. Ya setidaknya bermodal iman lah kita berharap Allah memaafkan kita. Apa sih artinya dosa kita ini? Fi bihari rahmatihi. Nggak dibaca sama Ustadz ini. Tiba-tiba dipotong di belakang. Disambungkan, keburu ngegas mau ini nyindir-nyindir Ba'alawi kayaknya. Itu pun salah jurus sebetulnya ya. Padahal itu kan pas itu.
fanarjuhu biwasilatil imani. Makanya disambung oleh Imam Ghazali, warubbama kana mustanadu rojaihim. Jadi rojak-rojak di sini, harapan-harapan di sini, redaksinya adalah bicara ya, tentang mereka. Kalau menggunakan kata kerja langsung narju, kami berarti mereka. Kalau Imam Ghazali menggambarkan roja'uhum, harapan mereka. Nggak ada urusannya dengan Imam Ghazali. Ini bagian satu ya, bagian paling remeh. Walaupun nanti ada juga yang seperti ini, dia memahami masih di redaksi ini ya. Dan nanti masuk kepada bagian poinnya tentang Bani Alawi, Ba'alawi dengan Alawi, Ali dan Alwi ya, atau Alawi atau Alawiyun ya. Allahumma hadina hadza